Kedatangan Jepang di Indonesia, mereka mendapat sambutan yang baik oleh rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan beberapa hal, kecuali yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini, channel Lanjut Kemana akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, kita mulai saja dari soal yang pertama. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh sebuah geopolitik. Geopolitik adalah ilmu tentang ketatanegaraan yang difaktori oleh keadaan geografisnya. Hakikat wawasan Nusantara adalah A. Segala bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia. B. Cara pandang negara Indonesia berdasarkan Pancasila. C. Tercapainya keutuhan Nusantara. D. Sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Atau E. Wawasan Nusantara dijadikan konsep pembangunan nasional. Jawabannya kira-kira apa ya? Kita lihat. Nah, jawabannya adalah B. Cara pandang negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Kenapa? Karena wawasan Nusantara berlaku sebagai cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional. Nah, Bung Karno pernah mengatakan dalam autobiografinya bahwa bangsa Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, selanjutnya, nomor 2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Negara yang berhasil menguasai Indonesia pertama kali adalah A. Inggris, B. Spanyol, C. Portugis, D. Belanda, atau E. Jepang. Jawabannya Portugis. Kenapa? Karena negara Portugal adalah negara Eropa pertama yang datang dan menjajah negara Indonesia. Alfonso merupakan penjelajah Portugis pertama yang menjejakkan kakinya di Indonesia. Awalnya Portugis beroperasi di daerah Maluku, daerah yang diyakini sebagai sumber rempah-rempah. Kedatangan bangsa ini disambut dengan hangat oleh raja-raja di Maluku karena dianggap sebagai pedagang yang baik dan dapat membawa kekayaan dari dunia luar. Nah, mungkin kalian banyak yang salah jawab di soal ini. Kalian pasti berpikirnya Belanda. Ingat, Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia, bukan negara pertama yang berhasil menguasai Indonesia. Sehingga jawabannya Portugis. Selanjutnya, nomor 3. Kedatangan Portugis di Indonesia mendapatkan perlawanan di berbagai daerah karena bangsa Portugis berusaha menguasai rempah-rempah yang ada. Orang yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa adalah A. Sultan Iskandar Muda, B. Raden Patah, C. Pati Unus, D. Sultan Ba'abullah, atau F. Fathahillah. Jawabannya C. Pati Unus. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pangeran Sabrang Yor atau Pati Unus adalah patih kerajaan Demak yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama lama Jakarta adalah Sunda Kelapa. Nah, Portugis diusir karena Portugis melakukan monopoli perdagangan dengan cara menguasai Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan Jawa, serta ikut campur Portugis dalam urusan kerajaan. Itu dia pembahasannya. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa orang yang berhasil mengusir Portugis adalah Pati Unus. Nah, selanjutnya nomor 4. Di awal kedatangan Jepang di Indonesia, mereka mendapat sambutan yang baik oleh rakyat Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan beberapa hal, kecuali A. Melancarkan propaganda 3A, B. Meyakinkan Indonesia bahwa Jepang merupakan saudara tua, C. Melarang menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari,
D. Mengizinkan pengibaran bendera merah putih, atau E. Memutarkan lagu Indonesia Raya. Nah, kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana nih? Kita lihat pembahasannya. Untuk menggalang simpati dari rakyat Indonesia sebanyak mungkin, banyak taktik yang telah Jepang kerahkan. Di antaranya adalah: 1. Mendirikan berbagai organisasi bersifat sosial kemasyarakatan seperti Gerakan 3A. 2. Mengizinkan pengibaran bendera merah putih. 3. Memutarkan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, mempropagandakan bahwa barang buatan Jepang itu menarik dan murah. Nah, dari pembahasan ini, kalian dapat menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang C. Melarang menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, nomor 5. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan UUD NKRI dan menetapkan beberapa hal berikut ini kecuali: A. Pengesahan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD. B. Pengesahan pembukaan UUD oleh PPKI. C. Pengesahan UUD NKRI. D. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atau E. Penetapan KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat Republik Indonesia. Menurut kalian yang mana ya? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah B. Pengesahan pembukaan UUD oleh PPKI. Kenapa? Pembahasannya adalah, nah ini dia. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden sebelum MPR dibentuk. Nah, dari pembahasan tersebut, jawabannya adalah yang B, karena kecuali. Selanjutnya, nomor 6. Perjanjian pertama antara Indonesia dengan Belanda menghasilkan beberapa kesepakatan, yang salah satunya adalah Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian yang dimaksud adalah A. Renville, B. Kalijati, C. Linggarjati, D. Rumroyen, E. Konferensi Meja Bundar. Yang mana nih kira-kira? Oke, jawabannya yang C. Linggarjati. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Nah, Perjanjian Linggarjati selesai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani pada 25 Maret 1947. Nah, hasilnya adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang terakhir, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Dari isi Perjanjian Linggarjati ini, kita dapat menjawab pertanyaan nomor 6 dengan isi Linggarjati, karena salah satu isinya adalah menyebutkan Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Selanjutnya nomor 7. Setelah dilakukannya gencatan senjata oleh Belanda setelah agresi militer 1, PBB membentuk Komisi 3 Negara. Komisi ini yang memprakarsai diselenggarakannya perjanjian A. Linggarjati, B. Renville, C. Rumroyen, D. Konferensi Meja Bundar, atau E. Konferensi Asia Afrika. Jawabannya A. Linggarjati. Kenapa? Nah, mungkin di nomor sebelumnya kita sudah membahas isi Perjanjian Linggarjati adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
Nah, yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang terakhir, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Nah, dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa isi dari soal nomor 7 adalah Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, nomor 8. Perhatikan keputusan sidang PPKI berikut ini. 1. Mengesahkan berlakunya UUD 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan berdirinya KNIP. Putusan sidang PPKI tersebut disahkan pada tanggal A. 31 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 10 September 1945, atau E. 18 Agustus 1945. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang E. 18 Agustus 1945. Pembahasannya. Nah, PPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia yang didirikan tanggal 7 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil keputusan 1. Mengesahkan berlakunya UUD 1945, kedua mengangkat R. Soekarno, Dr. Andes Muhatta sebagai presiden dan wakil presiden, yang ketiga tugas-tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Nah, dari pembahasan berikut kita tahu bahwa sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jawabannya E. Selanjutnya, nomor 9. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama merupakan pengalaman sila A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, atau E. ke-5. Yang mana kira-kira? Kalian tahu tidak? Jawabannya yang B. ke-2. Kenapa? Nah, ini dia unsur-unsur Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ketuhanan. Mempercayai adanya pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta bersikap saling menghormati. Jadi sila pertama itu hubungannya dengan pencipta kita. Nah, untuk sila kedua, unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka dan hak diri sendiri, dan beradab artinya memiliki perilaku yang baik seperti sopan santun, ramah, dan lain-lain. Nah, unsur yang ketiga adalah unsur persatuan. Sila ketiga, persatuan. Bangsa Indonesia yang rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Unsur yang keempat, unsur kerakyatan. Bangsa Indonesia yang berdaulat atau berkuasa ialah rakyat. Yang kelima, unsur keadilan sosial. Sila kelima, bangsa Indonesia yang bekerja sama dan membagi hasilnya untuk keperluan bersama. Nah, dari unsur-unsur tersebut kita tahu bahwa sila ke-1 hubungannya itu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta. Sila kedua hubungannya itu dengan manusia, adil dan beradab. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan beradab itu memiliki sikap ramah, sopan santun, dan lain-lain. Selanjutnya hubungannya pada rakyat dan bangsa. Jadi jawabannya yang sila kedua. Oke, sekarang nomor 10. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan UUD NKRI dan menetapkan beberapa hal berikut ini kecuali A. Pengesahan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD, B. Pengesahan pembukaan UUD oleh PPKI, C. Pengesahan UUD NKRI, D. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, E. Penetapan KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat Republik Indonesia. Jawabannya A. Pengesahan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Nah,
Pembahasannya adalah sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan UUD NKRI dan menetapkan beberapa hal berikut ini. 1. Beberapa pengubahan Piagam Jakarta yang disahkan tanggal 14 Juli 1945 sekaligus mengesahkannya sebagai Mukadimah UUD 1945. Nah, yang kedua, rancangan hukum dasar yang diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 mengalami beberapa perubahan sekaligus disahkan menjadi UUD 1945. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Terakhir, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Berdasarkan pembahasan tersebut, kita tahu bahwa hasil dari sidang PPKI pertama itu semuanya ada di poin B, C, D, E kecuali yang A, pengesahan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD. Selanjutnya, nomor 11, sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada burung Garuda dilambangkan oleh yang mana ayo? A, bintang, B, pohon beringin, C, padi dan kapas, D, rantai, E, kepala banteng. Jawabannya rantai. Nah, ini dia lambang-lambang Pancasila. Bagi kalian yang belum tahu, sila pertama itu lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat berlambang kepala banteng, dan sila kelima berlambang padi dan kapas. Nah, di soal itu pertanyaannya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jawabannya rantai. Nomor 12. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah A. Rumusan dari Mohatta tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan dalam pidato asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. B. Rumusan dari Mohyamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan sebagai usulan tertulis dan diajukan dalam rancangan hukum dasar. C. Mukadimah KRIS tanggal 27 Desember 1949. D. Mukadimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Atau E. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Jawabannya A. Rumusan dari Mohatta tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan dalam pidato asas dan dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini dia rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama 29 Mei 1945 yang disampaikan rumusan dari Mr. Mohyamin dalam pidato asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia rumusan 1. Nah, berarti yang poin B itu ada. Soalnya itu tidak termasuk. Yang poin B itu termasuk. Lalu yang kedua, rumusan dari Dr. Supomo tanggal 31 April 1945 mengusulkan tentang aliran atau paham kenegaraan, rumusan kedua. Lalu selanjutnya ada pidato dasar negara merdeka 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno dengan istilah Pancasila, rumusan ketiga. Lalu Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, rumusan keempat. Selanjutnya rumusan kelima adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, rumusan keenam adalah Mukadimah KRIS tanggal 27 Desember 1949 dan Mukadimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Dari pembahasan tersebut, kita tahu yang tidak termasuk ke dalam rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah yang A. Lalu selanjutnya nomor 13. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan panitia kecil dengan para anggota BPUPKI dan membentuk sebuah panitia kecil perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Berikut ini kecuali yang bukan termasuk panitia 9
A. Abdul Kahar Muzakir, B. A. Amaramis, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Haji Agus Salim, atau E. Mr. Ahmad Subarjo. Yang mana kira-kira jawabannya yang bukan termasuk panitia 9? Yang C. Rajiman Widyodiningrat. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhatta sebagai ketua dan wakil, serta Mr. Ahmad Subarjo, A. Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, mereka sebagai anggota. Jadi yang tidak termasuk ke dalam panitia 9 adalah Rajiman Widyodiningrat. Nomor 14, perhatikan pengamalan-pengamalan Pancasila berikut ini. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Kelima, suka bekerja keras. Yang termasuk materi pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditujukan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 5, E 3 dan 5. Kira-kira yang mana nih? Yang C 1 dan 4. Kenapa? Ini dia jawabannya. Materi pengamalan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, jadi dari pembahasan tersebut jawabannya adalah C 1 dan 4. Selanjutnya nomor 15. Pada awal abad 20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia bagian timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan bangsanya sendiri. Berikut ini yang bukan merupakan pelopor kebangkitan nasional di Indonesia adalah A. Pembentukan Republik Filipina oleh Jose Rizal. B. Pembentukan Republik Cina oleh Sun Yat-sen. C. Kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia. D. Pembentukan organisasi SDI oleh AOS Cokro Aminoto. Atau E. Kemenangan Belanda atas Nazi Jerman. Jawabannya E. Nah, ternyata pergolakan kebangkitan dunia itu ada dari dalam dan luar negeri. Untuk yang luar negeri itu, pertama pembentukan Republik Filipina oleh Jose Rizal. Yang kedua, pembentukan Republik Cina oleh Sun Yat-sen. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia. Nah, untuk yang di dalam negeri, ada pembentukan organisasi SDI oleh HOS Cokro Aminoto dan pembentukan Indus Partij oleh 3 serangkai. Jadi yang bukan pergolakan politik internasional adalah yang E. Nah, itu tadi soal terakhir yang bisa kami bahas untuk kalian. Khusus dari kami untuk kamu, gimana-gimana? Sangat bermanfaat bukan? Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?